Di 2026 ini, banyak orang masih mikir cari uang itu harus keluar rumah, capek dan butuh modal. Harus punya tempat, harus punya uang dulu, baru bisa mulai. Padahal cara lama itu nggak sepenuhnya salah. Tapi sekarang itu bukan satu-satunya cara. Dunia udah berubah jauh. Sekarang ada orang yang kerja dari kamar, cuma pakai HP, koneksi internet, dan konsistensi. Bahkan sambil rebahan, mereka tetap bisa menghasilkan. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka paham cara mainnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, karena faktanya itu udah banyak terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, lo mau mulai gerak atau enggak? Atau tetap nonton orang lain jalan duluan? Buat lo yang ngerasa, gue pengen punya penghasilan, tapi nggak punya modal, nggak punya koneksi, dan keseharian lo masih habis buat scroll, nonton, dan nunda, lo harus sadar satu hal. Yang bikin orang ketinggalan sekarang bukan karena nggak ada peluang, tapi karena terlalu lama mikir tanpa mulai. Di video ini, gue bakal share 9 cara realistis menghasilkan uang dari rumah tanpa modal di 2026. Bukan teori, bukan motivasi kosong. Ini hal yang beneran lagi terjadi sekarang. Tinggal lo mau ambil atau enggak, karena peluangnya ada, tapi nggak nunggu siapa-siapa. 1. Freelance skill. Kalau lo bisa sesuatu, walaupun masih basic, itu sebenarnya udah cukup buat mulai. Nggak perlu nunggu sampai jago atau merasa siap. Skill sederhana kayak ngetik cepat, edit video, dan desain basic, itu semua udah punya nilai di dunia sekarang. Masalahnya, banyak orang nunggu terlalu lama buat jadi sempurna. Padahal di platform kayak Fiverr atau Upwork, banyak banget orang yang nyari jasa kecil. Nggak semuanya butuh expert, banyak yang cuma butuh hal simple kayak bikin caption, edit subtitle, atau desain sederhana yang penting rapi dan cepat. Dan disitulah peluangnya. Lo mulai dari yang lo bisa sekarang, sambil jalan lo belajar dan berkembang. Karena yang bikin berhasil itu bukan siapa yang paling jago di awal, tapi siapa yang berani mulai duluan dan terus konsisten. 2. Content creator. Sekarang konten itu mata uang baru. Platform kayak TikTok, YouTube, atau Instagram bukan cuma tempat hiburan, tapi tempat orang bangun peluang. Banyak orang yang awalnya cuma iseng upload, sekarang bisa dapat penghasilan dari situ. Bukan karena mereka paling jago, tapi karena mereka mulai lebih dulu. Lo juga nggak harus punya skill yang wah buat mulai, bisa dari cerita pengalaman, edukasi sederhana, atau bahkan opini pribadi. Yang penting bukan seberapa sempurna kontennya, tapi seberapa konsisten lo muncul dan terus improve. Dan kenyataannya, banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena berhenti di tengah jalan saat hasil belum kelihatan. Padahal kalau dilanjutin sedikit lagi, bisa jadi justru di situ titik berkembangnya. 3. Affiliate marketing. Lo nggak perlu punya produk buat mulai. Cukup promosiin produk orang lain dan lo bisa dapat komisi dari setiap penjualan. Sekarang, model kayak gini makin populer karena lebih simple dan minim risiko. Lo fokus di pemasaran, bukan produksi. Bahkan banyak orang mulai dari hal sederhana, bikin konten review, sharing pengalaman, atau rekomendasi produk. Tinggal tambahin link dan setiap ada yang beli lewat link itu, lo dapat hasil. Nggak harus ribet, yang penting jelas dan relate. Ini cocok banget buat pemula, karena lo bisa mulai tanpa modal sambil belajar cara jualan, bikin konten, dan ngerti pasar. Dari situ, pelan-pelan lo bisa naik level. 4. Jasa nulis atau copywriting. Di dunia digital, kata-kata itu mahal. Sekarang, brand nggak cuma butuh produk bagus, mereka butuh cara komunikasi yang bisa kena. Caption, skrip video, sampai iklan, semua butuh tulisan yang bisa menarik perhatian dan bikin orang bertindak. Dan menariknya, ini bukan soal bakat semata. Copywriting itu skill yang bisa dilatih. Lu bisa mulai dari hal sederhana, belajar bikin kalimat yang jelas, relatable, dan punya tujuan. Semakin sering latihan, semakin tajam hasilnya. Jadi, kalau lu bisa nulis sesuatu yang ngena, walaupun masih sederhana, itu udah punya nilai. Karena di dunia digital sekarang, kata-kata yang tepat bisa jadi penghasilan. 5. Voice over. Banyak konten sekarang butuh suara, mulai dari video narasi, iklan, audiobook, sampai konten TikTok. Semuanya butuh voice over. Dan menariknya, lo nggak perlu alat mahal buat mulai. Cukup HP dengan kualitas rekaman yang oke dan ruangan yang agak tenang. Itu udah cukup. Yang dicari juga bukan suara sempurna, tapi suara yang jelas, enak didengar, atau punya karakter. Bahkan suara yang unik justru sering lebih dicari karena beda dari yang lain. Jadi kalau lo punya suara yang cukup jelas dan berani coba, itu udah jadi peluang. Tinggal latihan dikit, rekam contoh, dan mulai tawarin. Karena di dunia konten sekarang, suara juga bisa jadi sumber penghasilan. 6. Produk digital.
Ini salah satu yang paling powerful. Lu bikin sesuatu sekali, kayak ebook, template, atau preset, dan itu bisa dijual berkali-kali tanpa harus bikin ulang. Berbeda sama kerja jasa yang butuh waktu terus, ini lebih ke arah bikin aset yang bisa terus menghasilkan. Contohnya sederhana, seperti template CEVE, template konten, catatan belajar, atau bahkan desain preset. Hal yang kelihatannya simple ini justru banyak dicari karena mempermudah orang lain. Apalagi di era sekarang, orang cenderung suka yang instan. Mereka nggak mau ribet mulai dari nol, jadi selama apa yang lo buat bisa membantu dan menghemat waktu orang lain, itu punya nilai dan bisa jadi sumber penghasilan yang terus jalan. 7. Jasa AI. Di 2026, skill pakai AI itu jadi senjata. Bukan cuma buat coba-coba, tapi beneran bisa jadi alat buat menghasilkan. Lu bisa bantu orang bikin konten, generate ide, nulis skrip, sampai edit visual. Semua jadi lebih cepat dan efisien. Masalahnya, banyak orang cuma tahu AI, tapi nggak tahu cara maksimalkannya. Mereka pakai sekadar iseng, bukan sebagai tools produktivitas. Padahal kalau dipakai dengan benar, AI bisa jadi asisten yang ngebantu kerja lebih cepat dan lebih banyak. Dan disitulah peluang lo. Kalau lo mau belajar sedikit, lebih dalam, eksperimen, dan ngerti cara pakainya, lo bisa jadi orang yang dibayar karena ngerti sesuatu yang orang lain belum kuasai. 8. Dropshipping. Lo bisa jualan tanpa harus punya stok. Sekarang sistemnya udah berubah, ada yang order, supplier yang urus pengirimannya. Lo nggak perlu pusing soal gudang atau packing. Fokus lo cuma satu, gimana caranya produk itu laku. Makanya peran marketing jadi penting banget. Banyak orang sekarang jualan cuma dari HAPE, bikin konten, bangun trust, dan arahkan orang ke produk. Nggak harus punya toko fisik, cukup ngerti cara menarik perhatian, dan asal lo tahu, ini makin umum di 2026. Yang menang bukan yang punya barang paling banyak, tapi yang paling jago jual dan ngerti cara main di dunia digital. 9. Live streaming. Live itu lagi naik banget. Sekarang orang nggak cuma nonton, mereka pengen interaksi langsung. Entah itu live gaming, ngobrol santai, atau review produk secara real time. Dan di situ, engagement jadi jauh lebih kuat dibanding konten biasa. Yang penting bukan jago dulu, tapi bisa bikin orang betah stay. Cara lo ngomong, cara lo bawa suasana, sampai gimana lo respon penonton, itu semua jadi nilai. Semakin lama orang nonton, semakin besar peluang lo dapet hasil. Karena di era sekarang, perhatian itu aset. Siapa yang bisa dapetin dan nahan perhatian orang, dia yang punya peluang buat menghasilkan. Yang bikin berhasil itu bukan siapa yang paling pinter, tapi siapa yang mulai duluan dan konsisten. Karena di dunia sekarang, kecepatan mulai sering lebih penting daripada kesempurnaan. Yang nunggu siap seringnya malah ketinggalan. Sementara yang mulai duluan punya waktu buat belajar dan berkembang. Peluang ini sebenarnya terbuka buat semua orang. Aksesnya ada, toolsnya ada, bahkan banyak yang gratis. Tapi kenyataannya, nggak semua orang ambil kesempatan itu. Bukan karena nggak bisa, tapi karena ragu, overthinking, dan terlalu banyak nunda. Lo juga nggak butuh modal besar buat mulai. Yang lo butuh itu keputusan. Keputusan buat berhenti nunda dan mulai jalan. Nggak harus semuanya langsung, cukup pilih satu dan fokus di situ. Coba jalanin serius selama 30 hari. Tanpa banyak alasan, tanpa sering berhenti, baru setelah itu lo nilai hasilnya. Dan menurut lo, dari 9 cara tadi, mana yang paling pengen lo coba? Tulis di komentar, gue pengen lihat siapa yang beneran mau mulai. Oke, like, komen, dan share video ini jika lo ngerasa bermanfaat. Dan subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.